Penipuan berkedok investasi masih jamak terjadi di masyarakat. Iming-iming tawaran imbal hasil tinggi, inilah yang menjerat banyak korban. Terbaru misalnya, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam blog pribadinya bertajuk Investasi Paguat mengungkapkan investasi yang bermasalah di Paguat, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Disadur dari Tempo.co, ia bercerita soal keterlibatan anggota polisi dalam lembaga investasi bernama FX Family yang bermasalah di Gorontalo. Dahlan menyebut dua polisi yaitu Kepala Kepolisian Sektor Paguat dan seorang polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi 2, Aibda. Dahlan memulai ceritanya dengan menuliskan Paguat yang terletak di bibir Teluk Tomini, 3 jam perjalanan dari Gorontalo. Menurut dia, hal yang membuat Paguat terkenal adalah Kapolsek di sana, yaitu YM, yang disebutnya merangkap menjadi admin investasi FX Family lewat komputer. Belakangan investasi itu bermasalah, ribuan orang jadi korban, tulis Dahlan dalam cerita berjudul Investasi Paguat di portal thisway.id yang terbit pada Rabu 15 Desember 2021. Tidak hanya bermasalah, Dahlan menyebut investasi ini ilegal. Akibat masalah ini, Dahlan menyebut para korban langsung mendatangi kediaman salah satu polisi yang diduga terlibat di perumahan dinas Polsek yang hanya berbatas tembok dengan markas Polsek Paguat. Ramai-ramai minta pengembalian investasi, tulis Dahlan. Jika Kapolsek Paguat disebut sebagai admin, Dahlan mengatakan pemiliknya adalah polisi berpangkat Aibda yang merupakan anak buah Kapolsek. Polisi berpangkat Aibda itu, kata Dahlan, orang Gorontalo asli. Dahlan tidak merinci jabatan polisi berpangkat Aibda itu di Polsek Paguat, tapi ia menyebut polisi tersebut sekarang sudah dinyatakan buron dan masuk daftar pencarian orang DPO kepolisian sejak Jumat 10 Desember 2021. Menurut Dahlan, FX Family sudah terkenal di seluruh Gorontalo, tidak hanya di Paguat. Lembaga ini, kata dia, punya admin di beberapa kabupaten di provinsi tersebut. Bahkan yang di kota Gorontalo lebih dari satu admin, ujarnya. Pemilik dan para admin yang anggota Polri itulah, kata Dahlan, yang membuat FX lebih dipercaya. Selain itu, FX memberikan bunga investasi yang fantastis, antara 27 sampai 30% sebulan. Sehingga setiap investasi 100 juta rupiah, investor akan mendapat 25 juta rupiah per bulan selama 1 tahun. Di samping itu, seperti dilansir CNBC Indonesia, Dahlan lanjut bercerita, ada juga yang ambil kredit kecil dengan harapan bisa bayar bunga atau cicilan dari pemutaran uang di FX untuk penghasilan tambahan. Tidak hanya itu yang ajaib, lihatlah pangkat mereka. Juragan di FX berpangkat Aibda, admin FX berpangkat lebih tinggi, itu. Sang admin adalah Kapolsek, sang juragan anak buahnya di kedinasan. Investasi seperti itu ternyata sudah merata, pun sampai Paguat, nama yang begitu asing di banyak telinga orang Indonesia. Maka Paguat kini terkait dengan dua hal yang ilegal, investasi ilegal dan tambang emas ilegal. Hasil tambang emas ilegal itu banyak juga yang masuk ke investasi ilegal. Selebihnya Paguat adalah kota kecil yang damai.
dengan pohon-pohon kelapa di sepanjang pantainya, dengan ikan-ikan tuna besar tangkapan nelayannya. Bagi sekitar 2.000 orang korban FX masih harus berjuang. Investasi FX Family ini dimulai sejak tahun 2020, tapi menjadi top sejak Februari tahun ini, yakni ketika mereka mulai benar-benar mendapat 27% sebulan itu. Mereka mulai panik ketika Polda Gorontalo mengeluarkan seruan waspada terhadap investasi yang menjanjikan bunga terlalu tinggi. Sebagian dari mereka berharap agar pemilik FX tidak dipenjara. Yang lebih penting, uang mereka kembali. Aneka investasi sekarang ini memang luar biasa. Banyak namanya, banyak jenisnya, banyak juga caranya. Ada kripto, ada currency, ada robot forex, ada best profit. Terlalu panjang menyebutnya di sini. Ketika Dahlan di Jakarta, pun sejumlah pengusaha muda merasa menjadi korban sejenis itu. Mereka menemui Dahlan Iskan, sekitar 30 orang, sampai resto Yong Dairy penuh. Terutama penuh keluh kesah. Uang investasi mereka tidak kembali. Ada yang sampai 2,5 miliar rupiah. Kalau dijumlah, dari yang curhat hari itu saja, 40 miliar rupiah lebih. Mereka memang pengusaha muda, yang cowok ganteng-ganteng, yang cewek cantik-cantik. Tapi mereka sama, merasa terperdaya. Awalnya mereka menjadi seorang murid seorang motivator muda yang ngetop. Sang motivator membuat kelas bisnis. Menarik. Setahun 3 atau 4 kali. Satu kelas isinya 40 orang. Bayarnya 40 juta rupiah per orang untuk satu seri pertemuan. Di akhir seri, mereka tur bersama ke luar negeri. Saat jadi murid itulah, sang motivator mengajak investasi kripto dengan imbal margin yang menggiurkan. Agar dapat harga murah, mereka harus membeli paket yang 15 miliar rupiah. Mereka bisa membeli bersama satu paket 15 miliar rupiah. Siapa investasi membayar berapa? Dari mereka terkumpul 15 miliar rupiah. Dibelilah paket itu atas nama sang motivator. Memang ketika kirim uang, mereka mengirimkannya ke nama pribadi motivator. Mereka hanya mendapat tanda terima lewat handphone. Lalu ada tawaran lagi, investasi serupa dengan objek baru, beli kapal. Paketnya lebih besar lagi. Mereka tertarik dua hal. Yang menawari investasi itu adalah guru mereka. Kedua, janji hasilnya sangat menggiurkan. Janji itu tidak terwujud. Mereka merasa terperdaya. Ada yang mengadu ke polisi, ada yang diam saja. Mengapa mereka curhat ke Dahlan Iskan? Itu karena nama Dahlan Iskan ikut dipakai promosi. Demikian juga nama-nama tokoh lain seperti Sandiaga Uno. Dahlan memang pernah ketemu sang motivator di sebuah seminar mahasiswa. Ia jadi pembicara pertama. Dahlan pun terpana dengan kemampuan bicaranya hari itu. Pinter sekali memberi motivasi. Lalu ia ke rumah Dahlan bersama sejumlah pengusaha muda. Rupanya itu sebagian dari murid kelasnya. Tentu kami foto-foto di rumah saya. Foto itulah yang menjadi salah satu bahan promosinya. Juga foto beberapa tokoh lain. Urai Dahlan. Itu memang luar biasa asal-asalannya. Tapi itu pula yang jadi daya tarik, kata Dahlan. Bahkan ia menyebut sampai ada orang yang menjual rumahnya dengan harapan bisa membeli rumah yang lebih besar tahun depan.
Akibat investasi ini, Dahlan menyebut korbannya mencapai angka sekitar 2.000 dan masih harus berjuang untuk pengembalian uangnya. Dari kabar yang beredar, Dahlan juga menyebut Arianto yang buron sudah menyerahkan diri di Jakarta. Sementara itu, nama FX Family sempat muncul saat Satgas Waspada Investasi atau SWI mengumumkan 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan pada 3 November 2021. Satu dari 7 entitas tersebut bernama FX Family yang disebut Satgas kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Gorontalo, Komisaris Besar Wahyu Tricahyono belum memberikan penjelasan soal keterlibatan Kapolsek Paguat. Ia hanya membenarkan ada anggota polisi berinisial AY yang ditahan terkait kasus investasi FX Family ini. Pangkatnya bukan Aibda, melainkan Brigadir Polisi Kepala atau Bribka atau satu tingkat di bawah Aibda. Menurut Cahyono, AY sebelumnya telah masuk dalam DPO oleh Propam Polres Pohuwato karena tindakan indisipliner. AY disebut lebih dari 30 hari tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota polisi. AY kemudian ditahan Propam Polda Gorontalo di wilayah Jawa Barat. Sedangkan terkait investasi ilegal yang dilakukannya, saat ini sedang dalam proses penyidikan di Treskrimsus Polda Gorontalo, kata Cahyono. Menurut Cahyono, Polda Gorontalo nantinya akan menyampaikan rilis terkait perkara ini. Jadi mohon bersabar, biarkan penyidik fokus menangani perkara ini, kata dia. Ia memastikan Polda Gorontalo akan bekerja secara profesional dan transparan. Tentu bagi korban tidak terlalu penting tersangkanya dapat hukuman atau tidak. Tapi yang paling utama, uang mereka bisa kembali. Setidaknya sebagianlah bisa pulang daripada hangus sama sekali. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.